Yolos, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue kembali lagi mengupdate video mengenai Bitcoin seperti biasa ya. Kemarin juga sudah saya update juga untuk outlook ataupun analisa Zilliqa terbaru ya di channel saya pribadi. Doge juga sudah saya update di beberapa hari yang lalu, Cardano juga sudah ada. Kemudian BNB dan Ethereum juga sekitar 6 harian yang lalu. Jadi langsung aja hari ini kita akan ngebahas untuk Bitcoinnya ya. Jadi awal-awal atau dimulai dengan USDT dominance. Nah biasanya memang ini keterbalikannya. Kalau misalkan USDT dominance ini menguat, and then Bitcoinnya koreksi, dan begitu juga sebaliknya. Nah jadi memang terakhir kali ini adanya rebound teman-teman ya, dari area support dan resistance garis warna kuning ini, yang sudah berapa kali sempat saya bahas nih ya sebelumnya. Jadi support and resistance itu di sekitaran 3,74%, and then kita mendapati dia rebound bahkan mampu break terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. And then sekarang kita bisa melihat dia mulai struggling setelah dia naik, and then potentially dia setidaknya akan testing terlebih dahulu terhadap EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru ini. Jadi mungkin dalam jangka pendeknya ketika dia testing ya lanjut koreksi, mungkin kita akan mendapati si Bitcoinnya masih naik sedikit lah, kurang lebih seperti itu. Yang harus diperhatikan ketika dia testing ya, kalau testingnya ini malah mantul melanjutkan penguatannya ya berarti Bitcoin bisa koreksi lagi lebih deep, turun lagi lebih deep, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan dia ketika testing di EMA 34 dan 55 ini malah dia breakdown ya, berarti Bitcoinnya bisa lanjut naik lagi. Jadi memang ini adalah area krusial yang harus sekali diperhatikan ketika dia testing secara time frame 4 jamnya dari USDT dominance teman-teman. Oke. Next, ini adalah Bitcoin dominance ya, sesuai harapan saya pribadi ya. Ketika dia mantul, going up, testing dan struggling di EMA 34 dan 55 time frame 4 jam, and then mendapati rejection. Dan sekarang ini lagi koreksi, makanya altcoin sekarang kita bisa lihat yang mulai perlahan naiknya sedikit lumayan gitu ya. Karena memang Bitcoin dominance ini mengalami penurunan secara time frame 4 jam. Sedangkan Bitcoinnya cenderung sideways atau time frame-nya lebih kecil itu dia naik-naik sedikit gitu. Jadi memang altcoinnya masih sedikit dikasih napas lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dia retest di sini, kemudian dia malah lanjut drop lagi lebih dalam lagi ya, untuk Bitcoin dominance-nya berarti lebih bagus untuk altcoin. Altcoin itu apa bro? Altcoin itu koin-koin selain Bitcoin seperti BNB, Chainlink, dan lain sebagainya lah ya guys ya. Oke, ini untuk Bitcoin time frame daily-nya, outlook yang beberapa kali saya sudah share ke teman-teman sekalian. Memang dia ini udah drop dari area kedua, atau yang saya kotakin warna hijau ini ya. Area kedua ini dia udah jebol karena sebelumnya jadi support dan resistance juga nggak mampu dipertahankan. Tapi di situ adanya EMA 34 dan 55 time frame daily, garis warna merah dan biru nih secara daily time frame. And then dia precisely mantul di EMA 55 atau garis warna merahnya, dan sekarang ini posisinya sudah berada di EMA 34. Jadi kalau misalkan dia close secara daily-nya berhasil di atas EMA 34 atau garis warna biru ini, memang jauh lebih bagus untuk kecenderungan dia coba testing ke next beberapa target resistennya di atas ya teman-teman, seperti 44.400-an, and then di kisaran 45.300, 45.500, kemudian lanjut lagi di sekitar $46.000, $47.000, sampai di kisaran 48 ribuan dolar. Jadi itu beberapa target resisten yang perlu sekali divisit oleh si Bitcoin ya, khususnya secara daily time frame sebelum dia mampu untuk going up ke kisaran 50.000 sampai 52.000 dolar. Jadi di sini notabene dia masih banyak sekali PR-nya ya, teman-teman, tugasnya. Setelah dia drop, kita bisa lihat ini dropnya sangat signifikan, dua bearish candle yang sangat besar, balok warna merah besar. Jadi apakah si Bitcoin ini mampu untuk malah testing kembali ke kisaran 48.000 dolar? Ya let's see aja teman-teman ya. Nah kemudian sekilas aja teman-teman, kalau misalkan saya tarik ya dari secara Fibo aja nih teman-teman, dari swing high terakhirnya dia and then ke swing low-nya, kita mendapati beberapa golden ratio ya. Jadi di sini ada retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 itu mulai 44.400-an sampai 45.500 dolar. Ini beberapa golden ratio ya teman-teman. Jadi kurang lebih hampir sama dengan
garis-garis yang sudah saya tandain berdasarkan support and resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi memang pas sekali di situ ada confluence of resistance. So ini adalah istilahnya area krusial untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia let's say di sini mantul ke area sini, ya harus hati-hati teman-teman. Bisa aja di sini kembali pressure seller masuk lagi untuk dia bisa drop lagi lebih dalam lagi, lebih deep lagi, maybe testing kembali ke kisaran 40.000, 41.000 dolar ya. Jadi memang area sini adalah area yang krusial sekali untuk si Bitcoin khususnya secara daily time frame. Jadi bisa aja kalau misalkan di kisaran itu dia kena reject, ya bisa aja yang namanya dead cat bounce pattern. Oke. Itu yang harus diperhatikan secara daily time frame. Next, ini adalah daily time frame juga, cuman outlook yang berbeda. Masih bisa kita pergunakan teman-teman ya. Ini ada garis putus-putus tengahnya ini dari trend channelnya ini. Ini bisa dipergunakan untuk support and resistance juga. And then ya kita bisa lihat ya, dia ini udah mantul dari EMA 55. And then soon or later dia akan ngetes ke beberapa area tadi yang sudah saya sampaikan, atau setidaknya kalau misalkan kita pakai outlook yang lama yang kita jadikan sebagai support and resistance, masih bisa banget. Ya pertama itu di garis putus warna kuning ini sekitar 44.400-an, dan next yang kedua ini di sekitaran 45.400 sampai 45.500 dolar ya. Jadi itu range area dulu, beberapa target resistance secara outlook ini, dan sangat bisa dipergunakan untuk bagian trendline atasnya ya dari channel ini yang menjadi resisten teman, yang bisa dipergunakan ya. Kalau misalkan di atas ini nanti mungkin berproses, maybe bisa aja ngeris ke kisaran 48.700 atau bahkan ke kisaran 49.000 dolar nih ya. Jadi bisa dipergunakan sekali untuk trendline resisten atas dari channel ini ya. Jadi ini sedikit reminder aja ke teman-teman sekalian kalau ada outlook yang berbeda yang masih bisa dipergunakan setidaknya ya. Next, ini adalah Bitcoin time frame hovering-nya khususnya 1 jam ya. Kita bisa lihat di sini dia mantul, and then dia sekarang ini masih di bawah EMA 34 ya dan 55 atau garis warna merah dan biru ini. So ini kurang lebih bisa aja kita tarik seperti ini ya. Ini terbentuk seperti trend resistance, and then ini seperti support. Jadi seperti triangle pattern lah ya. Jadi kalau misalkan dia breakout, so next target pasti di EMA 55 atau di lowest point dia sebelumnya mengalami pemantulan di sini nih. Ya itu di kisaran berapa bro? Di kisaran 44.200-an dolar. Itu pas banget, dekat banget dengan EMA 55, dan juga area terakhir dia rebound lumayan nih, signifikan lumayan ya. Jadi itu aja dulu terdekat. Next target lagi di kisaran berapa bro? Next target lagi di kisaran sini teman-teman. Ya ketika dia pullback terus mengalami yang namanya V-shape recovery yang lumayan, tapi nggak lama langsung didorong mundur lagi di area sini tuh di sekitaran 45.000 sampai 45.100 dolar lah ya. Jadi itu adalah range untuk next target si Bitcoin ya, ataupun resistance Bitcoin yang harus sekali diperhatikan. Ini yang saya kotakin warna hijau ini, kalau memang dia sudah mampu break terhadap EMA 34, 55 dan juga dari triangle pattern ini ya. Next lagi di kisaran berapa bro secara hourly? Ya ini masih bisa dipergunakan sih teman-teman ya. Ini trendline resistance yang saya warnain warna merah ini bisa dipergunakan sekali karena memang kita bisa lihat beberapa kali dia kena reject yang lumayan. Ya, lumayan oke gitu ya rejectionnya. Jadi wajib berhati-hati ya teman-teman kalau misalkan dia sudah mampu breakout ke beberapa target resistance, and then next targetnya itu adalah strong trendline resistance ini. Kalau break dari situ ya OTW ke beberapa area seperti 47.000, next lagi sekitar 48.000 dolar ya untuk pergerakan ataupun next target resistance si Bitcoin. Jadi itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan let's say dia cuman ngetes doang ya, sebentar saya hapus dulu beberapa tanda panahnya. Mungkin dia mampu breakout and then testing di sini. Kemudian kalau misalkan dia ke reject ya bisa aja potentially testing lagi di kisaran 42.500 dolar, sekitar area itu yang harus diwaspadai ketika memang dia adanya rejection, dan itu adalah support terdekatnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing ya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.